Hai teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Video kali ini adalah podcast kompeten. Kompeten adalah salah satu core value dari ASN berakhlak. Selamat menyaksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, rekan-rekan yang akan menjadi narasumber di podcast kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Iya, sebelum kita mulai podcast, kita perkenalan dulu ya, dimulai dari saya. Nama saya Siti Mutmainah Syam, CPNS Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat, Prodi Ilmu Hukum. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan Muhammad Sajidin. Silahkan Pak, perkenalan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajidin. Saya peserta latsar CPNS Angkatan 10, kelompok 3, unit Unsur Bar, Prodi HI, FISIP Unsur Bar. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Muhammad Sajidin. Selanjutnya Ibu Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sari Handayani Rasta, SIPMA, CPNS Universitas Sulawesi Barat, jurusan Ilmu Politik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Silahkan selanjutnya Ibu Dwi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, perkenalkan, nama saya Dwi Riani Samausili. Saya dari unit kerja Unsur Bar, prodi saya Hubungan Internasional. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dwi. Selanjutnya silahkan Pak Muhammad Syihab. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Taufik, CPNS Unsur Bar, Prodi Ilmu Politik. Terima kasih. Iya, makasih teman-teman yang sudah perkenalan. Nah, hari ini kita akan berbincang singkat tentang kompeten. Nah, pertama, penting enggak sih kompeten itu untuk ASN? Saya persilahkan ke Ibu Dwi terlebih dahulu. Silahkan. Iya, terima kasih moderator. Jadi kompeten itu kan dia merupakan perpaduan aspek antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi di dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Nah, kita sebagai ASN sangat perlu untuk mengembangkan kapasitas diri kita demi bangsa dan negara. Caranya yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi diri. Nah, pada meningkatkan kompetensi diri, kita itu dituntut untuk terus belajar aktif secara mandiri, terus mengubah mindset kita, terus meningkatkan keahlian dan skill kita. Contohnya seperti misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan pelatihan jurnal atau pekerti, kita harus mengikuti kegiatan tersebut agar kompetensi kita itu dapat meningkat. Kemudian kita membantu orang lain belajar. Itu dapat kita bisa aktif membantu orang lain belajar. Misalnya kita membantu mengakses atau mentransfer pengetahuan dari apa yang kita punya ke orang lain. Jadi di situ terjadi transformasi nilai pengetahuan seperti itu. Kemudian kita juga harus melaksanakan tugas terbaik. Dalam pelaksanaan tugas terbaik, kita harus memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam diri kita dalam melaksanakan tugas. Misalnya dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran. Seperti itu. Kak, Ya. terima kasih. Makasih Ibu Dwi atas jawabannya bahwa pada intinya kompeten itu sangat penting untuk ASN. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika seorang ASN itu tidak kompeten? Saya persilahkan ke Muhammad Sajidin untuk menjawab. Nah, apa sih yang
terjadi kira-kira di dalam satu instansi itu seorang ASN tidak kompeten? Baik, terima kasih Ibu Moderator ya. Saya kira tadi penjelasan Bu Dwi juga sudah sangat lengkap terkait kenapa sih harus harus ASN ini harus punya kompetensi gitu ya. Karena salah satunya kalau ASN tidak punya kompeten ya pertama tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Tidak sesuai dengan harapan dan mungkin juga bisa terlihat tidak akuntabel jadi arahnya bisa ke arah sana gitu. Jadi makanya tadi sangat penting sekali dalam mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi dirinya gitu ya, untuk sekali lagi agar bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya dan bisa melaksanakan dengan hal yang baik seperti itu. Dan perlu saya tambahkan juga kenapa kita harus punya kompetensi gitu ya. Tadi kalau berbicara memiliki kompetensi yang memang MN itu kan kita dengan program Smart ASN ya, salah satunya tadi profesional, kemudian memiliki wawasan yang global, kemudian memiliki kompetensi di bidang IT maupun bahasa asing misalnya seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, tanggapan dari saya ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak atas jawabannya, bahwa dengan kompeten seorang ASN bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, sekarang perkembangan zaman itu sangat pesat, teknologi juga begitu maju, jadi kita mesti meskipun tertatih-tatih harus tetap kompeten di bidang kita meskipun banyak tantangannya. Spesifik untuk dosen nih, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap terus kompeten nih? Mungkin Pak Sihab akan menjawab soal itu. Silahkan Pak. Saya Bu, sorry kalau jaringanku tidak terlalu bagus. Cek. Halo. Halo, cek Ibu Mutmainah. Jelas. Iya. Oke, siap. Jadi sebagai dosen, bagaimana supaya kita terus berkompeten? Itu kan dari yang saya pahami, Bu. Waktu saya skripsi dulu, nah judul skripsi saya itu adalah kompetensi dan kinerja pegawai. Nah, dari yang saya pelajari bahwa kompeten itu adalah mempunyai kemampuan yang tepat di tempat yang tepat. Nah itu, gimana caranya untuk bisa terus mempunyai kemampuan yang tepat di tempat yang tepat? Itu ya tentunya dengan terus belajar sesuai dengan tupoksinya. Kemudian ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai dosen untuk terus berkompeten sesuai dengan kriteria perguruan tinggi, yaitu pembelajaran dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, lalu pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai dosen, ini tupoksi kita yang harus kita kerjakan dan tidak boleh keluar dari tupoksi itu, sehingga kita bisa terus mengasah kemampuan kita dan berkompeten di bidang kita sendiri. Mungkin begitu, Bu. Makasih Pak atas jawabannya. Terakhir mungkin Siap. ke Ibu Fitri nih, soal kita kan macam-macam nih menangkap untuk berkembang tuh ada yang lambat, ada yang tidak. Nah, bagaimana cara kita supaya dalam satu rekan kerja itu kita bisa berkembang bersama, gitu? Kompeten bersama maksud saya.
Terima kasih kepada Bu Moderator. Sebenarnya berkaitan dengan ketika ada yang lambat, ada yang cepat, itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini makanya CPNS itu, ASN itu mestinya memiliki kolaboratif atau kerjasama antar sesama rekan kerja. Jadi itu tidak bisa dihilangkan. Kita saling berkaitan satu sama lain. Oh ini lambat loh. Oh ini yang cuek, ini karakternya seperti ini. Makanya sesama rekan kerja mestinya kita saling rangkul. Bahwa ketika kamu lambat atau kamu membutuhkan sesuatu, mestinya empati kita yang kemudian muncul sesama rekan kerja, bahwa ini trik-trik biar kita sama-sama berkompeten. Karena berbicara suatu pekerjaan yang namanya satu tim, satu rekan kerja yang kompeten itu mengembangkan kualitas diri itu ya penting. Ditambah lagi kualitas kelompok itu sangat penting, karena yang namanya satu rekan kerja, satu tempat kerja itu kalau cuma satu individu yang berkembang itu tidak mungkin. Kita ambil analogi sapu lidi, ketika cuma satu aja itu tidak mungkin bisa digunakan. Tapi kalau kita saling bersatu, itu tentunya sapu lidi itu bisa digunakan, itu bisa bermanfaat. Jadi walaupun cuma satu yang berkompeten atau cuma satu orang yang berkualitas, mestinya satu orang ini yang bisa memberikan contoh kepada rekan kerja yang lain bagaimana bisa meningkatkan kualitas dirinya, merangkul orang-orang yang ketinggalan ini, dan mengetahui apa yang menjadi penyebab ketertinggalan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas analogi yang sangat bagus tentang sapu lidi. Kalau misalnya cuma satu itu susah untuk membersihkan. Nah, kalau kita bekerja bersama, kolaborasi bersama, sama-sama meningkatkan kompetensi, maka akan berdampak ke kita semua sebagai kelompok rekan kerja begitu. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup podcast kita pada pagi hari ini, ada yang ingin menambahkan? Cukup, kalau cukup. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa kompeten bagi ASN itu sangat penting untuk terus ditingkatkan, dan terakhir tadi tentang kolaborasi, bahwa kita mesti berkolaborasi, bukan lagi tentang bagaimana kita bersaing, tapi bagaimana kita berkolaborasi agar menciptakan kerja yang baik, agar tetap menjaga keprofesionalitasan kita meskipun zaman terus berkembang gitu. Nah, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya tutup podcast kita pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.